Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Posisi kamu di Museum Timah, yang terletak di jantung kota Muntok. Kamu sudah melihat sejarah pertambangan timah di Bangka, yang termasuk pertambangan timah terbesar di dunia. Kamu juga sudah menyimak kisah kelam saat Perang Dunia II, yaitu kisah Miss Vivian Bunwilkel. Nah, sekarang saatnya kamu pergi ke ujung barat Pulau Bangka. Inilah tempatnya, Pelabuhan Tanjung Kalian. Pada video ini saya akan mengulas sedikit tentang tempat wisata satu ini. Simak videonya supaya tidak ketinggalan. Salah satu pintu masuk utama Pulau Bangka dari Pulau Sumatera adalah Pelabuhan Tanjung Kalian. Pelabuhan ini terletak di ujung barat Pulau Bangka, tepatnya di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Jaraknya cukup jauh dari kota Pangkal Pinang, yakni sekitar 140 km, sementara dari kota Muntok sekitar 9 km. Pelabuhan Tanjung Kalian tidak terlalu ramai, karena dewasa ini sebagian besar warga lebih memilih moda transportasi udara ketimbang laut. Namun aktivitas pelabuhan masih aktif. Pelabuhan ini memiliki mercusuar legendaris yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1862. Menurut pengelola setempat, Yuswandi, mercusuar setinggi 65 meter ini masih asli dan tidak pernah dipugar, hanya beberapa kali dicat ulang. Kondisinya masih kokoh dan masih digunakan sebagai menara pengamatan oleh para nahkoda yang hendak berlayar. Ini masih aktif. Biasanya sebelum berangkat, nahkoda naik dulu ke puncak mercusuar untuk memantau kondisi laut, kata Yuswandi. Dari atas mercusuar ini, para nahkoda dapat memantau lautan hingga jarak 40 mil. Di puncak mercusuar terdapat lampu navigasi yang dinyalakan selama 24 jam. Selain untuk mendukung navigasi laut, mercusuar ini juga dibuka sebagai objek wisata. Pengunjung dapat naik ke atas dengan membayar biaya administrasi Rp5.000 saja. Sebelum naik, semua alas kaki harus ditanggalkan. Mercusuar ini terdiri dari 16 lantai dengan ratusan anak tangga beton, dan 2 lantai terakhir berupa tangga kayu. Setiap lantai terdapat lubang sirkulasi udara berdiameter sekitar 30 cm. Tanpa lubang tersebut, menaiki tangga mercusuar adalah cobaan berat. Sebab pengunjung harus berebut oksigen dengan pengunjung lain yang mayoritas nafasnya ngos-ngosan. Namun begitu mencapai puncak mercusuar, rasa lelah terbayarkan sudah. Pemandangan indah pantai Tanjung Kalian serta aktivitas pelabuhan dapat terlihat dengan jelas. Bahkan kota Muntok juga dapat terlihat dari puncak mercusuar kuno ini. Puncak mercusuar berupa balkon selebar 0,5 meter yang mengelilingi bangunan utama. Di sekelilingnya terdapat pagar setinggi 50 cm. Di dalamnya terdapat perangkat lampu membuat ruangan terasa sempit. Menurut penjaga suar, kap lampu yang terbuat dari gelas tebal itu masih asli. Lampu ini punya kekuatan sorot sampai 40 mil jauhnya, dengan kekuatan 1000 watt. Setiap kali dinyalakan membutuhkan 20 liter solar, yang membuatnya bisa bertahan 12 jam. Dari dalam kita bisa melihat ketinggian kita, dengan menyaksikan pohon-pohon kelapa yang jauh di bawah. Secara umum kebersihan mercusuar ini cukup terjaga. Pengelola mengepel setiap lantai menggunakan karbol sehingga tidak pengap. Namun ada saja ulah tangan-tangan jahil yang meninggalkan coretan di dinding mercusuar. Aksi vandalisme yang tidak terpuji dan merusak keindahan mercusuar. Apabila kamu takut ketinggian atau berkunjung bersama keluarga, kamu bisa berjalan-jalan menyusuri pantai pasir putih ini, berenang serta bermain air laut dan pasir di sepanjang wisata pantai Bangka ini. Kamu bisa mandi, berenang serta bermain air laut dan pasir di sepanjang pantai yang cukup bersih. Pantai ini biasanya ramai dikunjungi warga di sore hari. Biasanya orang-orang datang untuk bersantai sambil menikmati otak-otak dan empek-empek yang banyak dijual oleh warga sekitar. Pantai Tanjung Kalian berpasir putih dan tidak memiliki batu-batu granit raksasa seperti kebanyakan pantai di Bangka Belitung. Terdapat banyak pohon ketapang di pantai. Pantai ini juga menjadi saksi sejarah karena menjadi salah satu pantai yang sering dikunjungi Bapak Pendiri Bangsa, Insinyur Soekarno, saat dibuang di masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pantai ini juga menjadi saksi sejarah kelam tragedi pembunuhan massal, Bangka Massacre, yang terjadi pada masa Perang Dunia II. Sebuah bangkai kapal tua Van der Para yang tenggelam karena dihujani bom oleh Jepang masih terkapar di tepi pantai. Sebelum tenggelam, Van der Para sengaja ditarik ke tepi pantai, dan dikubur di sini selama-lamanya.
Selain bangkai kapal Van der Para, ada beberapa buah bangkai kapal lain yang terdampar di pantai Tanjung Kalian ini sebagai saksi sejarah. Di sini juga dibangun sebuah monumen Perang Dunia II pada tanggal 2 Maret tahun 1993 tak jauh dari mercusuar. Monumen ini untuk mengingatkan kembali korban Perang Dunia II dan tenggelamnya sebuah kapal perang sekutu di Selat Bangka tahun 1942. Monumen itu bertuliskan, 8th Australian Division, 2nd Australian Imperial Force. This memorial honors the heroism and sacrifice of member of the Australian of Army Nursing Service, who served in the Bangka area in the Second World War during the years tahun 1942 sampai tahun 1945. Lost at sea of Bangka Island when SS Vinnerbrook was bombed and sunk by Japanese aircraft on 14 Februari 1942, shot and killed on Raji Beach by Japanese soldiers on 16 Februari 1942. Monumen Perang Dunia II itu khusus dibangun untuk mengenang kembali peristiwa kapal SS Vinnerbrook yang dibom dan tenggelam di Laut Muntok. Para korban yang meninggal pada saat pengeboman berjumlah 12 orang, diantaranya adalah Ode Paske, MHM Dors, CM Enis, K. Kinsella, GH McDonald, LJR Susel, Mesehuman, Ampreneri, dan MM Witon. Korban yang ditembak di pantai berjumlah 21 orang, yang tewas dalam tahanan Jepang di Sumatera 4 orang, sedangkan yang kembali ke Australia berjumlah 12 orang, yakni C.J. Ashton, Kirk Black, J.J. Blance, V. Bullwinkle, Falklandsey, C.M. Pelforece, J.G. Poyle, J.K. Greer, J.B. Gunter, M. Hannah, E. Harper, dan N.G. James. Seorang perawat yang selamat adalah Miss Vivian yang terdampar di Pantai Raji, dekat Tanjung Kalian. Pantai itu kini lebih dikenal sebagai Teluk Inggris atau Teluk Menggeris. Belum terdapat fasilitas penunjang pariwisata di pulau ini, jadi kamu disarankan membawa peralatannya sendiri. Selain itu, fasilitas untuk kemudahan akses seperti pelabuhan, tempat penginapan, dan akses transportasi belum tersedia. Pilihan akomodasi adalah kamu membawa tenda sendiri dan bermalam di salah satu kepulauan ini. Transportasi untuk menuju tempat ini, para pengunjung bisa melewati jalur darat. Bagi pengunjung yang datang dari arah Pulau Bangka dapat melewati jalan lintas mentok. Kemudian dapat juga melewati jalur laut, apabila pengunjung yang datang dari luar Bangka, akan tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian yang letaknya persis di sebelah pantai ini. Pada Kamis tanggal 25 April tahun 2019 silam, sebuah kapal pesiar berlabel Coral Adventural dan berbendera Australia merapat di Tanjung Kalian. Kapal pesiar tersebut membawa 106 orang turis dari berbagai negara Eropa, Australia, dan sebagainya. Mereka menyapa masyarakat kota Muntok. Ratusan turis itu disambut oleh Pemkab Bangka Barat dengan tari sambut di pantai Tanjung Kalian. Bupati Bangka Barat memberikan sambutan yang baik kepada turis asing tersebut dengan berbahasa Inggris. Pak Bupati mengenalkan kota Muntok sebagai kota sejarah dari mulai adanya tambang timah. Demikianlah pembahasan kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Jika ada masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.